Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Fitriani dan teman saya Vira Alini. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil audit manajemen sumber daya manusia kami mengenai program pelatihan dan pengembangan pegawai atau ASN pada kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Langsung saja pada pembahasan. Bab pertama yaitu Sejarah Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Kantor pemerintahan Kota Medan yang satu ini berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 2 Medan. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kota Medan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan. Badan Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pembinaan, kedudukan hak, dan tanggung jawab. Kewajiban dan larangan sanksi, penghargaan, pemberitahuan, dan pensiun merupakan subsistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Pembahasan yang kedua yaitu kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kondisi. Berdasarkan hasil audit yang kami lakukan mengenai pelatihan dan pengembangan yang dilakukan oleh para ASN di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan sesuai dengan kebutuhan para ASN tersebut. Kondisi yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk menambah dan mengembangkan skill dan kompetensi sesuai dengan instansi masing-masing. Kondisi yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan harus tepat sasaran sehingga kompetensi yang disampaikan terlaksanakan dengan baik oleh para ASN. Yang kedua yaitu ada kriteria. Nah, kriteria yang pertama yaitu disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Kriteria yang kedua yaitu disesuaikan dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah penyebab. Nah, penyebab yang pertama yaitu kurangnya kemampuan ASN dalam menerapkan manajemen perkantoran untuk melakukan pekerjaan. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP. Yang keempat yaitu akibat. Nah, akibat yang pertama yaitu penerapan manajemen perkantoran yang kurang menyebabkan hasil dari pekerjaan menjadi tidak terstruktur. Akibat yang kedua yaitu dengan kurangnya penerapan teknologi kepada para ASN mengakibatkan produktivitas kerja menurun. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan pada bab 3, rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Pada saat program pelatihan dilaksanakan, terdapat beberapa para ASN yang bolos untuk menjalankan program pelatihan, dikarenakan program pelatihan yang dilakukan dengan waktu yang cukup lama, sekitar 20-38 jam selama masa pelatihan. 2. Sistem yang dibuat untuk melakukan pelatihan sulit untuk diikuti para ASN yang kurang mengerti teknologi. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi 1. Kepada instansi masing-masing untuk melakukan ketegasan terhadap para ASN yang bolos atau tidak mengikuti program pelatihan yang telah dibuat, karena program pelatihan tersebut sangat penting dan berguna untuk meningkatkan produktivitas dan skill para ASN. 2. Untuk sistem yang digunakan dalam program pelatihan sebaiknya perlu dijelaskan lebih detail dan terarah. Bab 4. Ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang
kami lakukan hanya meliputi masalah program pelatihan dan pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan untuk periode tahun 2021. Audit kami mencakup sistem pengendalian manajemen, program pelatihan dan pengembangan ASN, personalia yang bertugas dalam program pelatihan dan pengembangan ASN, dan aktivitas program pelatihan dan pengembangan ASN itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Artinya, setiap peningkatan dan penurunan kinerja ASN dipengaruhi peningkatan atau penurunan pelatihan sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Kinerja kerja para ASN yang baik dan berkualitas dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan ASN yang didapat dari proses pelatihan sumber daya manusia. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.